By order ya. By ordernya lewat GoFood, Gojek. Bahkan dia bikin kemasan yang memudahkan abang ojol. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tips ataupun informasi bisnis yang ini bisa berguna nih buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Oke, tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, dunia desain grafis, dan juga tips-tips marketing. Iya, betul. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, jasa desain kemasan, jasa desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun ya, bahkan sampai legalitas buat izin-izin bisnis, itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Iya, langsung kontak aja. Siap! Jadi kali ini ada tips apa nih ataupun informasi bisnis apa yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Nah, aku akan bahas 5 parameter diferensiasi produk. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, diferensiasi produk itu apa sih? Iya, apa nih? Jadi, kita kan kalau misalnya ngejual sebuah produk, itu kita harus punya diferensiasi atau punya turunan produknya. Biar apa sih? Biar menarik, biar beda dengan kompetitor. Iya, benar. Intinya seperti itu. Dan juga ketika menarik dan beda dari kompetitor, kita akan semakin mudah untuk memarketingkannya. Dan marketingnya pun atau iklannya pun akan berbeda dari si kompetitor itu sendiri. Apalagi secara bahasa diferensiasi itu memang perbedaan ya. Ya, memang perbedaan. Kayak gitu. Jadi perbedaan produk kita dengan produk yang lain kayak gitu. Oke, ada 5 ya yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, tidak mudah ditiru kompetitor. Itu wajib ya, namanya diferensiasi ya kan ya. Turunan produknya yang harus beda dari kompetitor. Iya. Ya meskipun sebetulnya apa ya namanya produknya itu umum, kayak misalkan bubur nih. Ada bubur ya. Itu kan semua orang bisa bikin bubur. Tapi kita menciptakan bubur yang tidak mudah ditiru orang lain. Dari rasa misalnya. Iya, itu contohnya teman kita tuh. Apa tuh? Bubur Joli. Oh iya. Bubur mewah tanpa kuah. Nah itu biasa kan bubur pakai kuah ya. Nah, walaupun memang ada sedikit kuahnya kayak kecap asin kayak gitu, ini benar-benar tanpa kuah. Tanpa kuah sama sekali. Sama sekali. Kecap asinnya pun kayaknya udah bercampur dengan si buburnya mungkin ya. Ya intinya beda dengan yang lainnya seperti itu. Dan rasanya itu enak masalahnya. Ya. Dan bukan enak aja sih. Dan juga pas di perut. Takarannya. Kan kadang ukuran makan cewek sama cowok berbeda ya. Iya. Tapi ini pas gitu. Iya, dan itu sulit buat ditiru gitu loh. Sedangkan kita misalkan bikin bubur kan bisa ya. Terus tinggal aja kasih kecap manis ataupun kecap asin gitu kan buat rasa manis atau asinnya. Nah, ini nggak ada bumbu itunya. Warnanya putih. Putih. Bener-bener putih. Gitu, tapi kok ada rasanya? Kok ada rasanya gitu, enak gitu. Kok aneh, makanya ini susah buat ditiru nih. Kita nggak tahu nih bumbunya apa sebetulnya gitu. Nah itu ya yang sulit ditiru ya. Nah yang berikutnya adalah sesuai kepentingan konsumen. Nah kita balik lagi klien kita ini ya, teman kita ini Bubur Joli. Dia ini ngejual bubur memang sesuai kepentingan konsumen, yang dimana target marketnya adalah orang-orang yang bekerja di kantoran. Iya benar. Ibu-ibu yang pagi-paginya ribet banget untuk nyiapin makanan gitu kan ya, bisa order ke Bubur Joli. Dan sangat memudahkan mereka tanpa harus datang ke Bubur Jolinya, ya bisa by order ya. By ordernya lewat GoFood, Gojek. Bahkan dia bikin kemasan yang memudahkan abang ojolnya untuk bawa biar nggak tumpah-tumpah. Iya. Sampai dipikirkan seperti itu. Iya betul. Sampai dipikirkan sedalam itu karena memang dia membaca si kepentingan konsumen ini. Jadi penting banget ya buat teman-teman yang mau bikin produk, kita harus tahu nih kepentingan si konsumen itu atau kebutuhan si konsumen itu seperti apa. Gitu. Jadi konsumennya datang ke kantor, ke tempat kerja dimanapun gitu ya, pesan pas datang produknya itu tetap terjaga, tetap rapi gitu. Mantap. Oke, yang berikutnya adalah memiliki keunggulan. Nah tadi ya, kita balik lagi ke si Bubur Joli ini. Ya Bubur Joli ini memang memiliki keunggulan. Ya keunggulannya apa tadi? Ya tanpa kuah. Iya.
Terus juga keunggulannya tadi memudahkan si abang ojolnya agar nggak tumpah-tumpah dan nggak kena nggak kena komplainan si konsumen. Gitu. Juga memudahkan semua orang bisa merasakan bubur Jolly tanpa harus datang ke tempatnya. Lewat GoFood tadi. Iya. Ya itu ya beragam keunggulan yang mudah banget buat pesennya. Betul. Gitu ya, nggak ribet, tinggal pesen GoFood ataupun GrabFood. Iya. Terus harganya masih kompetitif juga dia keunggulannya gitu. Nah, terkait dengan harga, diferensiasi yang keempat ini parameternya adalah terjangkau. Terjangkau, harganya terjangkau banget gitu ya untuk orang-orang kantoran. Karena kan memang dia targetnya orang-orang kantoran dan ibu-ibu yang memang sibuk untuk menyiapkan makanan gitu. Jadi memang harga pun harus dipikirkan dan dia ini udah cocok banget dengan tampilan kemasannya yang mewah. Gitu ya, tagline-nya juga kan mewah tanpa kuah. Iya, mewah tanpa kuah gitu kan. Jadi memang segmennya itu kantoran, nggak pengen ribet-ribet, tapi harganya masih sesuai dengan kantong. Ya, dan juga ada apa tadi? Udah dikasih sendoknya, udah dikasih tisu, gitu. Udah dikasih tusuk gigi juga. Harga karyawan lah ya, harga-harga karyawan kantoran gitu, yang bukan harga-harga bos gitu ya. Betul sekali. Itu bener diferensiasi di terjangkau harganya. Yang terakhir, tetap yang namanya diferensiasi produk itu harus menguntungkan perusahaan. Walaupun harganya terjangkau, kemudian banyak keunggulannya, tapi dia tetap menguntungkan si ownernya ini. Iya dong. Itu mah sesuatu yang harus ya. Harus. Jangan sampai kamu ngejar terus traffic penjualan setinggi-tingginya, tapi ternyata nggak nguntungin ya. Gimana tuh Doh? Susah. Emang startup ya. Kalau startup kan dibakar duit terus gitu. Banyak kan startup yang ternyata akhirnya sekarang layoff. Betul banget. Iya, betul banget. Itu sebenarnya ini kesalahan dari banyak faktor lah, intinya seperti itu ya. Iya. Nah, jadi tetap ya, kamu kalau misalnya mau diferensiasi produk itu harus memikirkan keuntungan perusahaan. Jangan hanya pikirkan keunggulannya, jangan hanya pikirkan value-nya apa. Dan jadinya harga oke mahal, tapi nggak ada yang beli percuma. Atau harga murah dijualnya, tapi tidak bisa menguntungkan. Percuma juga. Nggak ada untungnya gitu ya. Percuma juga. Nah, bubur Jolly udah kita buatin video dan kita tidak disponsori bubur Jolly ya gitu. Tapi memang teman kita ya. Memang teman kita seperti itu. Kang Anam ya. Kang Anan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau order bubur Jolly bisa ke Instagramnya langsung ya seperti itu. Iya, benar. Dan ya ini video dari kita tentang 5 parameter diferensiasi produk yang bisa kalian tiru dan praktekkan langsung. Dan jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya bermanfaat nih kayak gitu ya. Jadi tahu diferensiasi buat produknya itu apa sih, keunggulannya atau dan sebagainya dengan produk orang lain kayak gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang pengen support video ini bisa klik tombol love dollar di bawah kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.